komunitas namanya komunitas babi ngepet. Ada. Begitu ya? Tapi halal. Dan tidak dilarang oleh kepolisian ataupun negara begitu ya? ataupun tokoh-tokoh agama. Dia halal. Nanti orang akan bikin juga komunitas. Apa Itu orang akan bikin komunitas dia TYC. Komunitas Tuyul Ceper. Oke, terima kasih Gorapu Show, No Koprol, No Party, and IBF, The King of Broker. Salam profit. Oke everybody, selamat jumpa kembali bersama saya Isal Gorapu dalam live Gorapu Show Podcast. Malam hari ini kita kedatangan seseorang yang bagaimana ya mau cerita kemari. Beliau ini langsung konfirmasi di WA dan langsung tabak kuda apa begitu, tanpa orang tahu sebenarnya maksud dan tujuan. Tapi saya merasakan sesuatu ada yang menarik. Nah, dan akan orang diskusikan bersama beliau ini. Nah, sebenarnya orang mau kenalan dulu dengan ini sosok yang datang malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, waalaikumsalam dan selamat malam. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama yang akan anak tanya itu yang pertama nama lengkap, nama panggilan, setelah itu penyakit yang diderita kalau apa. Oke, nama saya Rahmat Isambo, asli dari Bualemo, Pohuwato. Oke. Dan tadi kan sempat ada cerita sesuatu yang menarik begitu. Sesuatu yang ya Anda juga belum tahu sebenarnya ini yang menarik di sini ini apa. Nah, apa itu yang menarik? Yang menarik di sini bikin orang biasa-biasa jadi kaya. Kasih clue dulu, clue-nya lagi. Seperti apa? Maksudnya kasih gambaran dulu. Yang menarik ini apa? Bikin orang apa? Bikin orang kaya. Bikin orang kaya. Jadi kalau bikin orang kaya begini, kita langsung terpikir yang mistis-mistis. Oke, nah berarti bikin orang bisa tabal-tabal dompet ini istilah ya. Oke. Oke, kalau di Pekanbaru, Riau, Batam, Sumatera, Palembang, Jambi, kita ada komunitas namanya komunitas babi ngepet. Ada. Begitu ya? Tapi halal. Dan tidak dilarang oleh kepolisian ataupun negara begitu ya? ataupun tokoh-tokoh agama. Dia halal. Komunitas babi ngepet. Itu DP istilah itu atau? Hanya istilah saja. Oh, hanya jelas istilah kami saja. adalah komunitas trader Indonesia. Oh, jadi trading ini. Trading. Oh, komunitasnya nanti orang akan bikin juga komunitas. Apa Itu orang akan bikin komunitas dia TYC. Komunitas Tuyul Ceper. Oke, ini dalam punya ekstrim pak. Nah, kenapa sampai tak gabung itu di dalam? Artinya begini, apa motivasi pertama sampai ini terjadi komunitas ini terkumpullah dalam satu wadah menamakan dirinya sebagai komunitas babi ngepet yang halal katanya, yang tidak dilarang oleh siapapun. Nah, bagaimana itu DP asal mula itu? Asal mulanya kan kita komunitas trader sering berkumpul di warung kopi ataupun di lounge, di lobby. Kita sering berkumpul dan kerjaan kita memantau pergerakan candlestick. Nah, candlestick itu seperti ini. Jadi candlestick itu dia seperti ini bentuknya. Oh, grafik begitu. Jadi kan kayak lilin. Jadi kita jaga ini lilin turun naik. Kalau di babi ngepet beneran kita jaga jangan lilin sampai mati. Kalau ini kita jaga lilin jangan sampai turun. Oh, ini urusan teknis ini ceritanya, urusan teknis. Jadi jangan sampai kerjaannya ini cuma memantau terus. Yes. Oke. Jadi memantau terus pergerakan dari grafik-grafik ini. Nah, sahabat orang mau tarik kembali lagi ke sangat-sangat basic sekali. Nah,
ini trading ini sebenarnya dia punya sistem kerja itu seperti apa? Oke, kalau sistem trading itu kerjanya kita kupas dari sistem kerja atau dari regulasi dulu. Oke. Oke, kalau untuk regulasi kita adalah trading itu ada banyak macam. Mungkin ada binomo, ada Octaforex dan lain-lain. Oke. Nah, itu komunitas yang secara global. Kalau yang masuk ke Indonesia itu namanya broker lokal. Kita IBF International Business Feature itu tergabung dalam broker lokal dan di bawah regulasi pemerintah. Ada namanya Kementerian Perdagangan, ada yang namanya Bapepti, ada yang namanya OJK. Kalau OJK yang kita ketahui bersama itu dia membawahi yang namanya bank. Ini seperti susunannya ya. Oh. Oke. Jadi ada Kementerian Perdagangan, ada Bapepti. Bapepti itu yang mengawasi perusahaan pialang atau broker, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke. Kalau yang mengawasi bank namanya OJK. Oke. Ini ada bursa berjangka, ada namanya KBI. Kalau di bank kita yang mengawasi dana nasabah itu namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Kalau di pialang itu clearing berjangka Indonesia, penjamin pengawas dana nasabah. Dan kita sebagai pialang hanya sebagai fasilitator atau sebagai jembatan keuangan masyarakat yang ada di bank, kita transaksikan di bursa berjangka untuk mendapatkan profit dan menjadi kaya. Iya. Sampai di situ saya tidak mengerti sama sekali. Yang tadi dia ada jelaskan panjang lebar, pokoknya iya Jo. Ini sebenarnya ini kan so berjalan sistem jadi seorang trader ya. Yes. Sudah berapa lama ente jadi seorang trader ini? Oke, awalnya saya ke Jakarta itu saya awalnya tadinya tidak tahu trading. Yang jelas trading dari tahun 98, tapi Di Indonesia? Di Indonesia tahu dari 98, tapi boomingnya 2005. Oke. Kenapa bisa begitu nanti 2005 dia booming? Karena awalnya sebelumnya tahun 98 itu masih sembunyi-sembunyi dengan Indonesia ini yang namanya trading, hanya website. Dulu kantornya ada di luar negeri, Indonesia hanya website. 2005 baru udah mulai resmi di Indonesia karena orang sudah mengerti yang namanya trading. Saya tahu trading di tahun 2015. Awalnya saya hanya seorang karyawan di bank, di properti Meikarta. Dan akhirnya saya lihat kok orang Jakarta kok tinggal di apartemen, hidup enak, Sabtu Minggu jalan-jalan. Apa sih kerjaan mereka? PNS nggak kaya-kaya amat. Ternyata mereka trading. Trader ya? Trader. Oke. Trading itu nama komunitas, trader nama orangnya, pelakunya. Iya. Kalau dulu dulu itu kan ada nama juga porkaser begitu ya. Jangan main porkas. Dia namanya itu porkaser. Bingo ya, letter B. Bingo letter B, ingus malele. Begitu kan. Oke. Nah, dari awal mula berkiprah seorang trader ini, berangkat ke Jakarta, terus melihat situasi kondisi ini orang-orang yang kerjanya santai, tapi dorang ini bisa di mana saja kerjanya. Yes, bisa di mana saja. Berarti ente cari itu. Kenapa sih dorang begini ini? Atau bagaimana? Ya, awalnya saya sering lihat ke orang-orang Chinese di Jakarta rata-rata ya. Mereka tuh mainnya kok seperti ini. Sementara kita pribumi hanya sebagai penonton. Saya ingin tahu apa yang mereka mainkan. Oh, ternyata ini trading. Orang bilang saham. Kalau saham ini di tahun berapa? Ini di tahun 2016. 2016 itu saya mulai terjun ke dunia trading. Mulai apa ya? Yes. Belajar ya? Mulai belajar. Belajar. Karena untuk memahami trading ini butuh waktu 3 tahun baru kita wisuda atau paripurna. Iya. Oh, berarti kalau misalnya mau mau jadi seorang trader itu ya, memang harus butuh waktu yang lumayan panjang juga. 3 tahun itu kita belajar teknikal, tahun kedua kita belajar fundamental, tahun ketiga kita belajar psikologi. Harus berbarengan antara psikologi dan teknikal. Itu sangat pengaruh buat trading. Oke. Ini dia mau masuk PNS atau apa gimana? Jadi punya anu juga ya, punya tes juga begitu ya? Punya. Dan kita di sini belajarnya bisa otodidak. Sambil kita belajar otodidak, kita ikut-ikut workshop. Nah, jadi seorang trader kebanyakan hanya belajar lewat YouTube, hanya lewat otodidak atau seminar-seminar atau Zoom live Zoom ya. Kita harus ikut yang namanya pengambilan lisensi, karena di beberapa
di beberapa negara dibuka workshopnya mungkin di Singapura, di Thailand, Filipina, Myanmar, Brunei. Kenapa kita harus ambil di negara tersebut? Karena kita harus menguasai pasar Asia, pasar Australia, pasar Eropa, pasar Amerika. Karena di dunia trading ada 4 pasar, Asia, Eropa, Sydney, Amerika. Oke. Kita harus kuasai itu dan harus berkunjung di 4 negara itu. Oke. Ten, besok langsung orang bikin, orang harus menguasai pasar Moodu dulu deh. Besok, pasar Moodu itu apa namanya, hari-hari Senin toh. Jadi orang harus kuasai itu dulu Ten, supaya bisa langsung ke pasar Asia, tapi mulai dari bawah dulu ya. Nah, berarti semua proses itu tetap dari bawah semua toh. Yes. Dari bawah semua, kita harus tahu dulu sistem yang sangat-sangat basic sekali dulu. Nah, pertama itu kan ini trading sifatnya apa namanya begitu? Trading itu sifatnya kan menanam saham atau bagaimana? Oke. Trading itu kalau orang bilang menanam saham, tapi dalam arti lebih dekat ke bahasa sehari-hari, trading itu artinya jual beli. Kalau kita di bank namanya nabung atau deposito. Oke. Kalau di trading namanya nabung, tabungan dagang. Nabung sambil berdagang. Apa yang kita perdagangkan? Di trading itu, di forex ada beberapa. Jual beli mata uang, jual beli harga emas, jual beli oil atau CPO. Saya lebih memilih di trading gold. Karena gold itu paling asik tradingnya karena harga emas paling banyak naik. Kalau mata uang ada regulasinya di negaranya. Kalau emas tidak. Emas adalah cadangan devisa negara. Negara mana yang paling banyak bank, negara mana yang paling banyak emas, maka mata uang yang lebih perkasa. Makanya Amerika mata uangnya lebih perkasa. Kenapa? Dia punya cadangan devisa negara, yaitu emas. Seperti itu. Nah, sekarang kan apa namanya ini seiring berjalannya waktu, ente juga bergelut lebih dalam lagi tentang ini dunia trading ini. Ada tidak ente pernah dapat rasa kendala secara teknis ya? Ya, secara teknis. Kendalanya apa? Sebesar apakah kendala itu? Aduh, kalau untuk trading ini, ketika kita sudah terjun di dunia trading, waktu kita untuk melihat matahari di luar rumah sudah tidak ada lagi. Karena apa? Kita fokus untuk belajar, kita mengawasi yang namanya, memantau yang namanya teknikal. Lapar tidak mendapat rasa, mengantuk tidak mendapat rasa. Karena apa? Orang pedoi di situ. Tapi kalau cuma bermain demo, maksudnya demo ini bagaimana? Biasa kan orang sering main akun demo, tidak ada beban. Tapi kalau real kan ada doi di situ. Antara dua. Untung deng buntung. Jadi harus butuh psikologi yang kuat dan butuh fisik juga ya. Fisik. Karena apa? Kita di sini apa ya? Teknikal itu kita harus tahu kemana harga ini, seperti itu. Soal teknis semua itu ya. Soal teknis semua. Dan trading tidak hanya belajar otodidak saja, harus kita ikut itunya, workshopnya, seperti itu. Nah, ini trading ini kan kita kan memainkan saham milik pribadi kan? Yes. Milik pribadi. Dana kita pribadi. Oke, milik kita pribadi. Tapi ada tidak di situ itu membutuhkan teman tim untuk mengerjakan satu, ya mungkin apalah di dalam istilah trading itu. Ya, kalau kita menjadi seorang trader, kita mengelola dana kita sendiri. Tapi karena saya bekerja di PT IBF, saya sebagai konsultan bekerja di jasa fasilitator atau jasa pengelola dana nasabah yang ada di bank. Kita bekerja tim, makanya IBF itu ada tim. Ada yang namanya broker, ada yang namanya konsultan, ada yang namanya CRO. Ini bekerja, ada yang memantau harga, ada yang meminimalisir risiko, ada yang memantau marginnya seperti apa. Dana nasabah kita alihkan dana nasabah dari bank untuk ke tabungan dagang. Dan di situ kita akan mainkan. Dan kita main tim. Di samping secara pribadi juga main? Yes, secara pribadi naik. Kalau untuk di Gorontalo untuk sekarang saya main tim, kita kelola dana masyarakat untuk mendapatkan profit 25%. Anda nabung 10 juta, maka Anda mendapatkan 2.500.000 per bulan selama 12 bulan. Oh, begitu. Dan ini tim di bawah naungan IBF? Yes, dan saya sendiri putra asli Gorontalo, asli Tilamuta. IBF ada 41 cabang, Gorontalo cabang ke-41. Saya putra daerah, kepala cabang galeri Gorontalo. Oh, begitu. Tenten harus persiapkan diri untuk orang terjun ke dalam situ ya, karena ini luar biasa sekali. Yakin.
ada penerimaan cleaning service di situ? Kalau siapa untuk- tahu kan, siapa tahu kan. Cleaning service kita insya Allah bulan September mungkin di tanggal 10 ke atas kita akan launching yang namanya Galeri Edukasi atau Rumah Trading di Gorontalo, tepatnya di Jalan Tengah dekat Alfamart Jalan Tengah. Wih, luar biasa. Itu apa namanya, calon untuk orang menuju ke situ. Oke, nanti kita kolaborasi. Cleaning service tadi. Ini kan kantornya sudah ya ini. Oke, kita buka ya. Ini kantornya tadi ya. Ini saya berada di kantor IBF Galeri. Ini ada sudah itu ya, sudah finishing. Tinggal launching aja. Oke, luar biasa. Nah, everybody luar biasa sekali ini. Walaupun sangat-sangat sempit sekali, artinya waktu dengan durasi yang sudah dibatasi, tapi masih banyak sebenarnya yang anak suka mau kupas ini sama ini bro satu ini. Untuk itu orang mau lanjut lagi terus. Nah, ini bro, kan ada orang yang masih awam tentang Ya. trading. Pastilah banyak orang yang masih Banyak awam. banget, Gorontalo apalagi di masih daerah awam. ya, di Masih. daerah. Nah, ada memang beberapa, kan trading ini banyak sekali. Apalagi kalau orang semua buka apa namanya di Telegram, banyak sekali itu. Ada. Banyak sekali DP nama-nama, pokoknya Ada. Talis kamari. Sekali orang download aplikasi, semua perusahaan yang namanya Telegram Trading akan memburu nomor kita sendiri atau email kita itu. Oke. Kita download. Kalau dalam sehari-hari kita lihat kalau ada ya kayak contoh kita sebut contoh mereknya Binomo. Di Binomo itu ada namanya durasi, kita ambil trading yang namanya kita ambil durasi 1 jam. 1 jam tidak terjual posisi kita, maka duit kita lenyap. Kalau kita di broker lokal di IBF, kita trading 1 jam tidak terjual, tidak apa-apa. Ketika 1 hari tidak terjual, maka akan namanya swap cash fee. PCR atau apa? Swab atau antigen atau Bukan, apa? swab itu biaya inap. Oh. Jika tidak terjual posisi hari ini, maka dia akan mendapatkan komisi swab biaya inap seperti itu. Kalau di Binomo kan dia kalau tidak terjual 1 jam, ya sudah durasi 1 jam tidak terjual, sudah angus. Oh, istilahnya sama dengan bukan barang busu begitu ya? Yes, barang busuk. Tetap masih harga emas kan Iya. bergerak terus seperti itu. Nah, misalnya ini anak orang awam Yes. yang belum tahu tentang Oke. trading ini. Terus bagaimana sistem yang nanti akan ditawarkan oleh IBF Oke. yang akan berkantor di sini Yes. untuk orang-orang awam seperti orang ini? Oke. Saya kalau menawarkan khususnya di Kabupaten Bualemo di kampung saya menawarkan secara awam ya. Kalau saya menawarkan secara global tidak masuk di otak pada orang. Iya, secara sederhana saja. Masuk kali talinga kiri kalau ada ke talinga Oke, kanan. secara Oke. sederhana terus bagaimana meyakinkan orang bahwa ini memang apa namanya legal dan Yes. segala macam izin apa segala macam itu artinya ini kan bentuk satu apa namanya satu produk yang orang tawarkan. Yes. Nah, untuk menjelaskan secara rinci terhadap orang awam itu seperti apa? Oke. Kepada sama orang awam itu kita ambilnya, kita jelasin dulu yang namanya regulasi. Kementerian, terus bank apa yang bekerja sama kita, diawasi oleh Bapepti untuk menawarkan produk ke mereka. Bagaimana cara mengelola duit? Saya ambil paling simple karena warga Bualemo adalah warga yang terkenal dengan nelayan. Saya ambil nasabah ini adalah nelayan. Oke. TPI tempat pelelangan ikan itu namanya pialang. Oke. Kalau TPA itu tempat pembuangan akhir. Oke. Jadi nelayan itu seorang nasabah, TPI di tempat pelelangan ikan itu namanya pialang atau wadah kita yaitu broker IBF. Oke. Dan sering yang teriak satu kali harga begini, ada yang sering teriak di TPI. Oke. Itulah tradernya. Ikan si nelayan ditaruh di tempat pelelangan, dijual belikan oleh si yang sering pandu, apa namanya itu? Di TPI ini? Di TPI yang sering mic itu, oke. dijual, akhirnya laku semua. Itulah si trader, itulah si konsultan. Jadi ikannya si nelayan ini ditaruh di tempat pelelangan ikan, diperjualbelikan lagi, diambil sama orang, akhirnya mendapatkan keuntungan si nelayan dan si tempat pelelangan ikan dapat fee-nya, ada jasa untuk menjual, dan si trader juga mendapatkan atau si pakangnya ini mendapatkan fee juga. Jadi perusahaan kita bukan perusahaan kita yang membayar keuntungan nasabah, tapi yang membayar keuntungan nasabah adalah uangnya dia sendiri itu atau ikannya itu yang membayar dia sendiri. Kita hanya memperjualbelikan
Oke, ikannya tersebut. oke. Jadi paling simpel itu nelayan adalah nasabah, tempat pelelangan ikan itu adalah namanya broker, dan si tradernya itu si yang penjual. Nah, ini broker ini di bawah naungan dari Kementerian Perdagangan. Jadi kita resmi di bawah BUMN. Oke, berarti itu di bawah naungan dari Kementerian Perdagangan. Dan si trader masuk ke dalam broker itu. Dan kita ada lisensi yang namanya WPB, Wakil Pialang Berjangka, dan kita setiap 6 bulan wajib ambil lisensi di Bursa Berjangka Jakarta. Mau bilang PNS tidak, tapi torang kerja di Kementerian Perdagangan. Torang PNS, tapi torang swasta. Jadi maju kena, mundur kena. Oke. Jadi kita orang, tapi tetap kita dibayar oleh perusahaan itu. Karena apa? Kita sebagai jasa jual beli untuk si produk si nasabah ini. Sebentar. Tapi ini broker itu perusahaan. Di bawah naungan BUMN. Yes. BUMN. Terus yang IBF tadi? IBF itu si broker. Oh, IBF ini si broker ini. Itu. Oke. Dan antum di mana? Tradernya. Pegawainya dari broker ini. Tapi diawasi oleh Kementerian Perdagangan. Oke. So agak bukan berjalan bagus, dia punya cerita Bu Ana sedikit kurang paham tentang sana. Nah, itu berbagai macam mungkin salah satu atau salah dua atau salah tiga dia punya macam-macam rintangan, hambatan ataupun bisa dibilang apa kendala-kendala teknis yang ada. Nah, sekarang apa dia punya apa begitu? Dia punya enak-enaknya di situ bagaimana? Oke. Kita jangan ngomong enak dulu, kita ngomong susah. Oh, yang susah. Oke. Tapi dia susah bagaimana? Di trading itu begini. Kadang-kadang kita beli buy itu beli harga selisih. Siapa ini yang beli? Yang beli siapa? Kita si tradernya atau si konsultannya. Oke. Atau kalau si nasabah, kita ada dua pilihan di broker nih. Mau trading sendiri atau nitip. Kalau nitip, saya tradingkan. Kalau trading sendiri, saya yang pandu. Jadi saya mentornya. Mentornya. Oke. Tidak enaknya satu, ketika kita beli harga selisih naik. Siapa yang beli ini? Trader. Si trader. Oke. Atau si nasabahnya sendiri. Oke. Kita yang pantau kan. Oke. Pak, hari ini harga emas mau naik. Dia beli harga naik. Tiba-tiba harga turun. Sakit hati. Mau beli harga naik dia turun. Kita beli turun dia naik. Jadi makanya dibutuhkan yang namanya analisis atau planning teknikal. Karena di trading itu ada 4 pasar. Pasar Asia dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang, pasar Australia dari jam 2 sampai jam 4, pasar Eropa jam 4 sampai jam 7 malam, pasar Amerika jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Saya di bisnis ini sudah 8 tahun, tidur jam 4 subuh, bangun jam 6 pagi. Begitu terus. Kecuali Sabtu Minggu saya tidur enak. Kalau pasar sore dia masih di mana? Pasar saya di Liluho. Oh, di Liluho ada pasar sore. Oke. Nah, berarti memang harus menguasai teknikal dan fundamental dan psikologi diri kita. Oh, berarti memang secara basically ini harus orang pantau terus ya. Yes. Apalagi so jadi trader yang profesional, orang mungkin ya jam tidur so mulai agak sedikit kacau juga kan. Kadang-kadang ini secara pribadi ini anak mau tanya, secara pribadi. Ente kan punya keluarga. Yes. Ya, punya keluarga juga untuk membagi waktu di sisi kerja yang sudah luar biasa sekali, memakan waktu yang sangat fundamental sekali waktu ini. Dan di sisi lain ente sebagai kepala rumah tangga, bagaimana ente membagi waktu itu? Oke, saya membagi waktu yaitu karena market ada 4 pasar. Karena kalau kita pemula, kita akan hajar terus dari jam 6 pagi sampai jam 4 subuh. Kalau kita sudah profesional, kita akan ambil dari sesi market Asia, kita hanya melihat pergerakan harga emas aja. Open, high, low, dan running. Ketika kita sebentar. Open, low, high, and running itu maksudnya bagaimana? Harga open, harga buka market di berapa? Low, harga terendah. High, harga tertinggi. Running, harga berjalan. Jadi kita tahu
harga buka berapa, harga terendah berapa, harga tertinggi berapa, harga running berapa. Itu harus Yang membedakan itu bagaimana? Coba Oke. lebih detail lagi, lebih detail lagi. detail. Oke, contoh seperti ini. Secara sederhana saja, Pak. Oke, sederhana ya. Ini contoh harga emas low 1778, high 1788, running 1780. Contoh kalau kita lihat rica tadi pagi, orang jual rica di pasar tadi pagi buka harga udah 8.000 1 kilo. Tiba-tiba siang tertinggi 10.000 1 kilo. Sekarang berjalan tinggal 9.000 per kilo harga running. Berarti ada harga buka, dia buka pasar dia kasih murah. Karena banyak yang membeli dia kasih naik. Karena peso low dia kasih turun poli. Itu hukum dagang. Oke. Ini hukum dagang. Dimanapun tetap hukum dagang berlaku. Jadi itu yang akan dipantau terus oleh seorang trader ya. Jadi karena membagi waktu, bagaimana membagi waktu? Pagi pasar Asia saya tidak terlalu trading, saya mungkin hanya ambil 2-3 poin. Siang pun saya tidak, saya full dari jam 8 malam sampai jam 1 malam. Jadi saya trading hanya dari jam 8 malam sampai jam 1 malam. Jadi Untuk istirahat. itu fokus di pasar. Di pasar Amerika. Saya lebih suka main trading di pasar Amerika. Yang membedakan pasar Asia, pasar Amerika dengan pasar Lilu apa? Oke. Kalau pasar Asia, pergerakan harganya hanya 1 sampai 8 poin. Kalau pasar Sebentar, poin itu apa? poin itu pergerakan harganya dia naik. Contoh harga emas sekarang 1 gram 500, tiba-tiba naik 800, baru dia turun 500. Poinnya itu apa? Di 8 poin itu maksudnya bagaimana? 8 poin itu pergerakan selisih poinnya. Mungkin contoh harga emas buka bulan ini di 800 per gram, tiba-tiba di bulan September naik 900. Jadi ada selisih dari 800 ke 900, ada selisih 100 poin gitu. Oke. Jadi itu yang saya pantau. Jadi saya full dari pagi sampai sore dengan keluarga. Malam jam 8 baru saya kerja. Makanya dinamakan babi ngepet, karena kita kerja full dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh, tapi saya kurangi sampai jam 1 malam. Tapi hasilnya lumayan. Oke. Ini dikerjakan sendiri atau ente punya tim khusus untuk menangani ini? Tim hanya bekerja untuk bagaimana mencari dana nasabah untuk kita kembangkan. Tapi senternya di saya yang kelola. Untuk sekarang saya sendiri, tapi next tahun depan saya akan buka kader lagi. Karena kader saya sudah ada. Sudah banyak kader saya, sudah ada 14 kader yang siap terjun ke lapangan. Oke. Jadi target saya datang ke Gorontalo bukan hanya seorang penampung atau bukan seorang yang mengajak untuk trading, tapi saya akan mencetak yang namanya trader baru, atau akan mencetak rahmat baru. Bagaimana mereka bisa menghasilkan uang sendiri seperti itu. Nah, ini kan yang dikerjakan tim itu khusus untuk sistem IBF ini. Sistem IBF. Oke, sistem IBF dikerjakan oleh tim. Nah, untuk yang pribadi bagaimana? Untuk pribadi, saya setelah dikerjakan oleh tim, terkumpul dana ini, maka saya tradernya, saya konsultannya. Saya yang memanalisir bagaimana harga ini, bagaimana untuk trading. Tim hanya bekerja, nih saya dapat nasabah 200 juta. Tim ini dapat nasabah saya 100 juta. Kau kasih berapa persen? 25%. Oke, saya kerjakan. Saya kasih 25%. Untuk jangka waktu? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Tapi tidak balik modal ya. Tidak balik modal. Karena apa? Kalau main sendiri, selama deposit tidak ditarik, maka profitnya seumur hidup. Tapi kalau nitip, kontraknya cuma 1 tahun. Contoh, join 10 juta, kita kasih profit 2,5 juta per bulan selama 1 tahun. Berarti 2,5 juta kali 12, 30 juta. Untung 20 juta, 10 juta kan balik modal. Itu pun modal balik di bulan keempat, 2,5 juta kali 4, 10 juta. Oke. Bulan kelima sampai ke 12 profitnya. Oke. Tinggal 2 pilihan saja, mau nitip atau main sendiri. Kalau nitip 25%, kalau main sendiri 3% dari deposito per hari. Gitu. Nanti besok Ana mau nitip di ojek online. Nah, ini kan selama 8 tahun ente berkiprah dalam dunia trading ini, apa saja sih yang ente mungkin bisa buka-buka sedikit lah, ente bisa beli apa yang mungkin bisa dihitung mewah lah dari ente punya perjalanan ini, ente apa yang bisa diukur begitu? Kalau untuk kita, seorang trader kebanyakan kan
pamer saya sudah beli kapal pesiar, saya sudah beli pesawat gitu ya. Kalau saya sendiri, karena saya masih broker yang tidak, oke lah saya profesional trader tapi masih sebatas-batasnya aja. Saya hanya bersyukur saya punya kebun sawit di Riau, Pekanbaru, dan di Gorontalo sendiri saya punya beberapa aset rumah-rumah mewah yang ada di Gorontalo. Contohnya di belakang Aston ada yang namanya, dan juga ada yang namanya di Citra Garden ya, dan ada juga di Limboto, dan akan menambah koleksi mobil-mobil mewah. Mungkin di Gorontalo belum ada yang namanya McLaren ya. Orang tahu hanya Lamborghini. Ini McLaren ya. Ini di Batam ya. Paling orang Gorontalo mungkin belum terlalu tahu yang namanya McLaren. Oke, ini McLaren ya. Ini hanya 2 pintu saja ini. Ini 3,7 ya. Tapi mau dipakai di sini mau bikinnya apa? Sementara saya rumah di Tilamuta. Dari Tilamuta kemarin merusak. Jadi bukan pamer harta, tapi kepuasan sendiri bisa beli mobil mewah. Iya. Itu aja, cuman bukan fashion, cuman wah kepuasan tersendiri. Iya, selama kerja di trading ini. Saya lebih banyak aset kebun sawit, kebun karet. Kalau di Gorontalo saya paling banyak hanya asetnya ke rumah-rumah mewah aja. Kalau mobil saya tidak, karena ya tidak perlu kita harus mobil mewah, yang penting tempat tinggal kita itu yang mewah, itu aja. Oke. Tapi rokok ada ya? Rokok ada ini. Oh, ada rokok. Oke. Ya saya beli oto, beli rokok tidak. Rokok tidak ada. Semua video tidak ada rokok pakai apa? Oke, terima kasih Bro Rahmat sudah datang ini berbagi cerita. Nanti kalau misalnya suatu hari Ana ikut mau bergabung juga, nanti Ana mau sampaikan dan orang akan kupas lagi. Sebenarnya ini kan orang bercerita cuma sebatas hal-hal teknis yang secara umum saja dulu, gambaran-gambaran secara umum, menjadi trading seperti apa, menjadi nasabah di trading seperti apa. Nah ini nanti Ana punya punya rencana nanti kalau misalnya Ana suka yang tanya secara pribadi, secara ya teknisnya sudah paham juga detail per detail. Nanti Ana bikin konten. Orang akan kupas secara detail. Orang akan kupas secara detail bagaimana sih sebenarnya ini ilmu seorang trader. Dan itu sangat-sangat bagus. Karena apa? Biar bisa mengedukasi ke masyarakat Gorontalo. Biar orang Gorontalo ikut bisnis bukan karena euforia, tapi karena edukasi. Kalau cuma euforia babaku ikut. Kalau edukasi kan dia tahu DP resiko, dia tahu DP keuntungan di mana. Nah, satu pertanyaan lagi nih Bro Rahmat. Ada tidak jenjang karir seorang trading? Artinya level-levelnya begitu? Ada. Kalau kita di kantor ya, di kantor kita ada jenjangnya. Ada namanya CRO, seorang konsultan. Ada yang namanya BSM. BSM itu Sales Class Manager. Terus masuk DM, Divisi Manager. Ada yang maksudnya Kadif, Kepala Divisi. Seterusnya baru kita masuk, mungkin kita mau ambil yang mentor. Kita nggak trading lagi, tapi kita jadi mentor. Mentor dalam sistem? Dalam sistem trading. Satu materi 2.500.000. Satu materi durasinya berapa? Durasinya ya cuman hitung 1 jam saja. Jadi dalam contoh saya bikin workshop atau seminar di Kota Gorontalo, misalnya di Hotel Aston dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, wajib yang ikut harus bayar konsumsinya 2.500.000. Bayangkan kalau 30 orang. Ya, kali. Pica. Sementara ini Mbak trading belajar, DP belajar ya banyak. Jadi ya banyak dapat. Tergantung. Makanya kalau orang makin dia ikut trading, makin banyak ilmunya. Kalau Bang Isal saya lebih suka apa? Saya kasih duit atau saya kasih ilmu? Begitu ya? Ya. Kalau duit habis. Dua-dua. Tetap dua-dua. Tidak. Popoji kanan, popoji kiri ini sob. Kan tinggal begini ini toh. Nah, mungkin satu lagi ini. Apakah yang dibutuhkan seorang trading? Artinya seorang trader ya, kesiapan diri ini kan bisa macam-macam. Cuma orang ini kan pembawaannya juga berbagai macam karakter. Orang yang seperti apa, yang karakternya seperti apa, yang mampu bisa menjadi seorang trader yang bisa dikatakan profesional atau jenjang karirnya bisa cepat naik atau bagaimana? Kalau dalam jenjang perkantoran itu ada SOP-nya tersendiri ya. Kalau kita jadi seorang trader di diri kita sendiri hanya 2 saja. 1, dia punya dana. 2, psikologisnya.
sudah teruji. Jadi kalau ada yang bilang, bisnis ini haram. Bisnis ini haram bagi yang tidak punya duit. Kalau duit halal. Jadi hanya satu, psikologi dan ketahanan dana. Kalau dia banyak dana, tapi tidak ada psikologi, dia kolab. Dia psikologi kuat, dia tidak ada dana, kolab. Jadi harus berbarengan. Dalam bahasa awamnya itu psikologi itu tenaga dalam. Baru ketahanan dana itu senjata. Semua pendekar punya tenaga dalam, punya senjata. Wiro Sableng jago karate, tapi ada kapak. Oke, Sun Gukong jago karate terbang, tetap ada DP tongkat. Bruce Lee ada DP toya. Itulah di trading juga. Psikologinya, kekuatan fisik, mental kita, emosi, dan ketahanan dana adalah kekuatan dana kita. Ini kenapa kita jago buat trading baru tidak DP dana? Baru terang banyak dana, baru kita tahu buat trading. Harus berbarengan. Psikologi dan ketahanan dana. Nah, hal itu bisa dilatih dari level yang paling kecil? Ada ya? Ada. Misalnya kekuatan psikologi belum berbarengan dengan kekuatan dana. Ya. Berarti kita ngambil yang paling kecil sekali. Oke. Makanya repeat, ada tahapnya di trading. Okay. Ada mikro, ada mini account, ada reguler. Jadi kalau untuk pemula kita main mikro itu yang dari modal lah 500.000. Terus pendapatan per hari ya lumayan 30.000, 40.000. Masuk mini account modal 10 juta, pendapatan per hari 300-500.000. Masuk reguler 100 juta, pendapatan per hari 3 juta sampai 5 juta. Tapi harus bertahap. Jangan baru langsung masuk reguler. Iya. Harus bertahap. Dari kecil dulu ya. Dari kecil. Kenapa pikir akan lu di sini ada 2.000? Ente trading akan lu siapa tahu kan? Kan dari yang kecil ini, bro. Boleh, tapi transfer karena dia virtual account. Oh, tidak boleh cash begitu. Tidak boleh cash. Kalau cash bang beli akan pisang goreng. Oke. Nah, Bro Rahmat, terima kasih sekali ini ente sudah datang berbagi ilmu, walaupun nanti anak akan lebih dalam lagi untuk memahami ini. Sebenarnya ini trading ini seperti apa? Dengan maksudnya Bro Rahmat juga untuk memperkenalkan terhadap kaula muda di sini edukasi untuk teman-teman yang mau berkiprah di dalam dunia trading. Nah, terima kasih sekali ini Bro Rahmat sudah datang di sini, dan ini adalah episode yang sangat luar biasa sekali karena baru kali ini, Bro. Ini episode 1 ya? Iya, sampai 100. Tergantung DP nilai tukar tambah itu masih itu. Soal itu di dunia trader uang tidak ada nilai buat trader. Habis ini cari. Kita akan bertemu dengan 1001 episode lagi. Begitu ya? Panjang. Karena di trading itu doi tidak mau habis-habis. Oke. Segera ente bikin jadwal, nanti orang akan ke Bolemo juga bisa. Ke Bolemo. Oke, nanti orang akan ke Pulau Cinta sambil ngobrol. Sambil ngobrol. Oke. Panjang sekali ini berarti ya, panjang sekali ini cerita. Dan ini panjang, sangat panjang, panjang banget. Suka banget. Oke, terima kasih ya pribadi. Nanti akan kita pokoknya berjumpa dan berjumpa orang nanti akan di episode yang selanjutnya, yang pasti akan luar biasa. Orang akan kipas dan orang akan kupas segala macam dunia trading bersama Bro Rahmat yang putra daerah Gorontalo. Oke, terima kasih. Gorapu Show, no koprol, no party.